Musyawarah. Biasanya nih, Senin pagi begini, di sekolah kita melaksanakan upacara bendera. Salah satu dari susunan acaranya yaitu pembina upacara membacakan teks Pancasila, kemudian diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Ayo, siapa yang ingat sila keempat Pancasila yang memiliki lambang kepala banteng dan berbunyi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam sila tersebut terdapat kata permusyawaratan. Nah, salah satu contoh pengamalan sila keempat yaitu mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Lalu, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan suatu masalah. Atau kalau pendeknya, musyawarah adalah upaya bersama untuk memecahkan suatu masalah dengan mengambil keputusan bersama. Ciri-ciri musyawarah yaitu dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan golongan, perorangan, atau pribadi ya. Hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Pendapat yang diusulkan mudah dipahami dan tidak memberatkan ataupun merugikan anggota musyawarah. Dan mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Jadi tidak ada itu istilahnya musyawarah untuk merencanakan kegiatan yang tidak baik ya. Tujuan dari musyawarah adalah menjelaskan suatu permasalahan dengan cara berunding atau bercakap-cakap untuk mencapai mufakat atau persetujuan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Mufakat itu artinya semuanya setuju atau sepakat. Adapun musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan yang bulat yang akan dilaksanakan bersama. Keputusan yang bulat itu keputusan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Mufakat bulatnya hasil keputusan bersama itu hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pelaksanaan mufakat menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya yang menyampaikan pendapat saja ya. 2. Mufakat bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak manapun. 3. Mufakat sesuai nilai-nilai Pancasila. 4. Mufakat didasari oleh kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dan 5. Hasil mufakat dapat dinikmati oleh semua anggota musyawarah. Saat bermusyawarah, semua peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika bermusyawarah, yaitu hak berbicara dan hak mengeluarkan pendapat, serta boleh berbeda pendapat. Pendapat harus disampaikan dengan baik. Misalnya nih, saat kamu bermusyawarah dan ingin menyampaikan pendapat, kamu mengangkat tangan terlebih dahulu. Pendapatmu disampaikan dengan bahasa yang santun. Ucapan juga tidak boleh menggunakan nada tinggi yang bisa membuat orang lain tersinggung. Tentunya, pendapat yang diajukan harus sesuai dengan pokok bahasan musyawarah dan sebaiknya tidak memotong pembicaraan peserta atau teman yang sedang menyampaikan pendapat. Kita juga harus mau menerima kekalahan kalau misal ternyata pendapat saran kita yang diajukan tidak dipilih. Kita wajib menghargai suara terbanyak atau keputusan yang paling banyak dipilih peserta musyawarah. Saat bermusyawarah juga, kita harus mampu mengendalikan diri dan berlapang dada. Ikhlas dan sabar jika pendapatnya tidak digunakan. Jangan sampai saat kalah kita marah-marah ya. Meskipun pendapat para anggota musyawarah berbeda-beda, bahkan mungkin saling bertentangan,
Setiap peserta harus menghormati pendapat orang lain. Jika kesepakatan telah diambil atau musyawarah sudah mendapatkan hasil, maka kesepakatan atau keputusan tersebut menjadi milik bersama yang harus diterima seluruh peserta, yang akan dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan gembira, penuh kesadaran, dan tanggung jawab. Contoh musyawarah di lingkungan sekolah itu misalnya pemilihan ketua kelas, musyawarah pembagian kelompok tugas, musyawarah pembagian jadwal piket kelas, musyawarah menentukan jadwal belajar bersama, musyawarah penentuan peserta lomba antar kelas, dan lain-lain. Sedangkan di lingkungan masyarakat, misalnya musyawarah menentukan kepala desa, musyawarah menentukan acara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain. Selain itu, musyawarah memiliki banyak manfaat. Misalnya, 1. Mempererat persaudaraan. 2. Masalah lebih cepat selesai. 3. Melatih seseorang untuk menghargai pendapat orang lain. 4. Melatih seseorang untuk menyampaikan pendapat dengan baik. 5. Keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan keputusan bersama. Dalam musyawarah terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta. Nah, di sini prinsipnya ada 3 ya, yaitu pertama, asas kekeluargaan. Artinya, musyawarah harus mencapai mufakat atau disetujui bersama. 2. Asas kebersamaan. Artinya, musyawarah selalu mendahulukan kepentingan umum dan mengakomodasi atau menampung seluruh aspirasi atau pendapat peserta. 3. Asas gotong royong. Artinya, hasil musyawarah yang dicapai mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan. Itulah materi mengenai musyawarah yang merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi ini ya.